Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat jasmani maupun rohani. Dan kita tidak lupa mendoakan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang telah menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari Jumat sekarang ini tanggal 18 Maret 2022, kami ingin membahas tentang hal yang berkaitan dengan dakwah Islamiyah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab disebutkan bahwa inna da'watal islamiyah ta'alamiyatun, bahwa dakwah Islamiyah itu universal, artinya menyeluruh dari berbagai macam urusan, baik yang berkaitan dengan manusia, baik yang berkaitan dengan jin, baik yang berkaitan dengan alam binatang, dan seluruh yang ada di alam jagat ini. Itulah yang disebutkan sebagai alamiah, universal. Kenapa demikian? Li'annaha syamilat al-ajnasa kullaha. Karena dakwah Islamiyah itu mencakup dari berbagai jenisnya. Wa syamilat ala kulli mukhtalifi a'sariha, dan mencakup daripada beberapa zamannya, zaman dahulu dan zaman sekarang sama dakwah Islamiyah. Kemudian syamilat min ba'idin wa qaribin, mencakup dakwah Islamiyah itu dari jarak jauh dan juga jarak dekat, dan tidak membedakan antara wilayah mana dan wilayah ini, wilayah itu. Wa hiya da'watun ila shiratil mustaqim. Dakwah Islamiyah itu adalah dakwah yang mengarah atau menuju kepada jalan yang lurus. Wa hiya da'watun ila shiratillah. Dan itulah dakwah Islamiyah yang menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertiannya atau definisinya dakwah Islamiyah yaitu simple, walaupun menyeluruh seluruh dunia, tetapi hanya cukup dengan dua kalimat, al-hifdzu 'alal khair. Jadi mengajak kepada kebaikan. Jadi apapun yang mengajak kebaikan itu namanya dakwah Islamiyah. Dan dakwah Islamiyah terbagi dua. Yang pertama dakwah bil hal, yang kedua dakwah bil lisan. Sedangkan dakwah Islamiyah yang berkaitan dengan hal, contohnya pada saat ada batu di tengah jalan yang kira-kira mengganggu orang lewat, kemudian batu itu kita singkirkan, itu namanya dakwah Islamiyah. Kemudian ada orang yang sedang membangun madrasah, kita tidak punya uang, tidak punya materi yang kita bisa bantu, tetapi kita punya tenaga, kita punya pikiran untuk urun rembuk untuk kebaikan pembangunan itu. Itu adalah dakwah Islamiyah. Jadi dakwah Islamiyah itu tidak sempit dengan materi, ya. Kemudian dakwah Islamiyah lisan. Maksudnya dakwah Islamiyah yang dilakukan dengan perkataan, dengan pembicaraan, yaitu melalui pidato, melalui khutbah, melalui diskusi, melalui dialog, dan berbagai macam yang sekarang ini sudah viral di berbagai internet yang seputar meeting seperti itu. Itu adalah dakwah Islamiyah kalau hal yang berkaitan dengan kebaikan dalam rangka membela agama Islam. Itu yang disebut dakwah Islamiyah bil lisan. Dalam dakwah Islamiyah bil lisan ini diperlukan kemampuan menyampaikan suatu pandangan,
Disebutkan al-qudratu 'ala an-nazar fi kulli ma yusalu ila ditna fi ayyi masalatin minal masail. Jadi kemampuan menyampaikan suatu pandangan sehingga pandangan itu bisa menarik kepada perhatian orang banyak. Baik hal yang sedikit pun atau yang banyak pun, min ayyi masalatin minal masail, dari berbagai macam masalah. Terus ditambah lagi dakwah Islamiyah di lisan diperlukan fannu musyafahatil jumhur, seni membeberkan suatu masalah di hadapan jumhur. Artinya seni berbicara di hadapan jumhur sehingga jumhur itu tadi tertarik dengan pembicaraan itu sehingga mereka mengikuti apa yang disampaikannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada lagi yang namanya dakwah Islamiyah itu punya metode cara penyampaian dakwah Islamiyah. Itu sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dakwah Islamiyah itu disampaikan pertama dengan hikmah, artinya tindakan-tindakan kita itu bijaksana. Kemudian mau'izatil hasanah, tutur kata yang baik, penasehatan yang baik, bimbingan yang baik, ya. Itulah dakwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, kalaupun memerlukan perdebatan, kalaupun memerlukan dialog secara terbuka, maka sampaikanlah dialog itu atau perdebatan itu dengan baik sehingga tidak mengundang permusuhan. Itulah tiga metode dakwah atau cara dakwah di dalam Al-Quran. Pertama dengan hikmah, kedua dengan mau'izatul hasanah, dan yang ketiga adalah berdebat atau mujadalah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada marhalah. Tadi ada arba'atu marahil, ada 4 tahapan Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah Islamiyah dengan cara 4 tahapan. Yaitu yang pertama, Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW mengadakan dakwah untuk keluarga, untuk anak dan istri secara diam-diam selama 3 tahun. Oleh karena itu, kita kalaupun ingin berdakwah Islamiyah belum sampai ke taraf yang nasional, belum sampai taraf kepada yang khalayak banyak, maka cukup kita untuk berdakwah di halangan keluarga, di hadapan istri dan anak, untuk supaya kita bisa membawa kebaikan dalam rangka yang menjalankan syariat agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahapan yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah dakwah Islamiyah adalah merambah ke atas menjadi dakwah kepada para sahabat. Dakwah kepada sahabat Kanjeng Rasul masih belum terbuka dan tidak melakukan peperangan, tidak ada persengketaan. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga lebih meningkat lagi. Tahapan yang ketiga, Kanjeng Rasul berdakwah di kalangan bangsa Arab. Ini secara terbuka, dan ini kalaupun ada orang yang menyerang di pihak musuh, maka Islam pun akan melawan untuk membela. Dalam Al-Quran disebutkan intan surullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah, membela agama Islam, Allah pun akan membela kalian. Ini menunjukkan bahwa kita ini, kalaupun disebutkan bahwa perang Islam melawan musuh, itu bukan berarti Islam yang mendahului, tapi Islam yang diserang duluan. Oleh karena itu Islam dikatakan melawan kepada musuh-musuh yang menyerang gitu. Jadi tidak ada lagi bahasa istilah Islam itu yang terdahulu mengajak perang, tetapi Islam untuk membentengi ataupun untuk melawan daripada musuh yang mendahului perang. Nah, itu. Kemudian yang kelima, tahapan yang kelima, Rasulullah SAW berdakwah untuk sekalian alam, seluruh dunia, seluruh alam jagat. Turunlah ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kepada Muhammad illa rahmatan, kecuali untuk menjadi rahmat lil alamin, bagi sekalian alam. Binatang disayang, alam sejagat yang ada semua diramut dengan rapi, dihadapi dengan baik oleh Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan itulah kewajiban kita untuk meniru Kanjeng Rasul sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kita memang dianjurkan untuk berdakwah Islamiyah sebagaimana dasar hukum yang di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat
104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kalian sebagai umat yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada hal yang ma'ruf dan juga melarang terhadap perkara-perkara yang munkar. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya dalam kesimpulan khutbah pada siang hari ini, kami mengajak agar kita menjadi orang yang pandai mengajak kebaikan. Dan semua orang pasti ingin mengajak kebaikan, semua orang pasti ingin memberikan hal yang terbaik dan juga ingin mendapatkan kebaikan. Dan itulah yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat di antara sesama. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berfaedah di antara sesama. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna di antara sesama. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan iman dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari bala bahaya, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari bala corona dan dijauhkan kepada maksiat-maksiat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.